Assalamualaikum. Semoga Allah Waalaikumsalam selalu menjaga warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tim, dan kita kaum muslimin. Izin Hmm. bertanya Ustadz, saya seorang istri yang sudah mempunyai kemampuan untuk haji. Akan tetapi suami masih saja takut berangkat dikarenakan sudah menyebar di lingkungan kalau ketika haji itu dibalas perbuatan selama ini. Mungkin khawatir karena di dosa masa lalu, jika di sana akan diberikan balasan. Apakah istri boleh berangkat dulu atau tetap menunggu suami? Dan bagaimana hukumnya menunda haji dikarenakan uang dipakai untuk membantu keuangan anak-anak? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah, bicara haji ini Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji itu untuk yang mampu berangkat ke sana. Jadi yang punya kemampuan. Dia wajib. Dia orang yang baligh, berakal, tentunya dia muslim. Kemudian dia orang merdeka dan dia punya kemampuan berangkat ke sana. Dia wajib. Bicara kemampuan, ya kemampuan untuk berangkat ke sana itu biaya. Untuk perjalanan, biaya. Untuk tempat tinggal, biaya untuk hidup, dan biaya untuk yang ditinggal. Kalau dia punya tanggung jawab, jangan berangkat haji, anak-anaknya terlantar di Indonesia. Baik, kalau seperti ditanyakan tadi, sudah mampu sebenarnya. Tapi suami nggak mau berangkat karena takut. Alhamdulillah suami masih punya iman. Dia masih tahu bahwasanya Allah Azza wa Jal melihat dia, mengawasin dia. Bicara balasan atas dosa kita, itu bukan di Mekah saja. Di negeri kita pun Allah balas. Jadi jangan orang berpikir, oh nanti kalau di Mekah aku dibalas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa, Allah pasti balas. Jadi pembalasan itu bukan hanya di Mekah. Hanya saja memang kota Mekah ini kota yang suci. Kota yang haram. Yang kalau niat jahat di Indonesia, kita niat jahat di negeri kita, terus kita nggak jadi, kita batalkan niat kita tersebut, ditulis pahala. Tapi di Mekah, waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Yang ingin berbuat jahat, berbuat kezaliman di Mekah, baru ingin aja Allah sudah berikan azab. Ini mungkin kekhususan kota Mekah. Tapi untuk pembalasan dosa itu bukan cuma di Mekah. Dimanapun kita berada. Ketika ayat itu turun ya. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Abu Bakar merasa berat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kali kita berbuat dosa dibalas sama Allah, kita binasa. Itu Abu Bakar. Gimana dengan orang-orang kayak kita? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, awatamurat, bukankah engkau sakit? Engkau merasa payah, merasa lelah, merasa gundah. Jadi semua itu pembalasan untuk dosa. Makanya orang kalau kena sakit ya, dia mungkin motornya rusak, mungkin tabrakan, mungkin ada gundah, ada kegalauan. Itu adalah dampak dari dosa kita dan itu penghapusan dosa. Jadi salah satu bentuk pembalasan itu ya bencana-bencana dan musibah yang kita rasakan di diri kita, di keluarga kita. Jadi sampaikan kepada suami, gak usah nunggu di sana. Allah Azza wa Jal itu melihat kita. Jangan kalau di Mekah takut, di sini sembarangan. Memang ada pemahaman seperti itu. Dia belum mau tobat. Maka seorang istri ya perlu membujuk suami agar dia bertobat kepada Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dan kematian datang tanpa tahu umur dan waktu. Terus gimana kalau suami memang gak mau berangkat? Sedangkan istri sudah mampu. Jadi secara kemampuan dia mampu. Bicara mampunya wanita ini, sebagian ulama berpendapat kemampuan wanita itu ditambah satu, yaitu adanya mahram. Jadi syarat wajibnya wanita itu ketika ada mahram. Nggak ada mahram berarti dia nggak wajib. Ini kalau nggak salah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi syarat mahram itu untuk jadi syarat wajib. Tapi sebagian ulama enggak. Kalau dia memang sudah wajib dia berangkat. Terus gimana nggak ada mahram? Di sini
Mereka berpendapat sebagian kalau nggak ada mahram, ya dia perlu berangkat dengan jaminan keamanan. Ada teman-teman perempuan mungkin ya yang dapat mendampingi dia, mungkin travel perjalanannya yang aman. Ini sebagian berpendapat karena ini perjalanan wajib. Dia wajib berangkat gitu. Tapi kalau jalannya nggak aman, dia nggak merasa aman dengan kawan-kawannya, nggak wajib jadi buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih baik menunggu adanya mahram. Mahram itu nggak nunggu suami. Bisa jadi dia berangkat sama anaknya, bisa jadi dia berangkat sama pamannya, atau siapa saja yang menjadi mahram buat dia tanpa suami. Gimana kalau suami tidak mengizinkan? Nggak perlu izin suami dalam kondisi seperti ini kalau suami melarang, karena ini kewajiban. Ini menurut pendapat sebagian ulama, sebagaimana sholat, apakah perlu izin suami istri sholat? Enggak. Untuk kewajiban dia berangkat laksanakan kewajibannya walaupun suami tidak ridha. Dan seharusnya suami meridhoin karena itu kewajiban. Walaupun memang kalau mau nunggu sama suami, artinya Anda insya Allah Ustaz akan menunggu sama suami, mungkin itu akan lebih baik buat dia sambil merayu suaminya. Ini kembali kepada pendapat haji ini apakah wajib secara langsung atau boleh ditunda. Yang mengatakan masih boleh ditunda asalkan dia niat, insya Allah lebih baik dia nunggu suaminya. Atau paling tidak nunggu mahramnya, jangan berangkat tanpa mahram. Adapun kalau tadi dikatakan bagaimana kalau uangnya dipakai untuk kebutuhan sekolah anak-anak, ya jadi nggak mampu lagi dia. Awalnya mampu, kemudian uangnya dipakai jadi nggak mampu. Jadi kewajiban itu untuk yang mampu. Islam itu tidak memberatkan pengikutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.